wasta'inu bis sabri wassalah. Pada lafaz bacaan wasta'inu, sempurnakan aliran dalam bacaan sinnya, karena di sini sin cara membacanya adalah kita alirkan nafasnya wasta'inu, jangan jangan ditahan, karena dia huruf sin, huruf yang dia harus dikeluarkan nafasnya, atau kita kenal dengan sifatnya adalah sifat hamas dan sifat sofirnya berdesis. Wasta'inu, kemudian ain panjangkan 2 harakat, karena dia ada huruf mad yang datang setelah huruf kasrah, kita namakan dengan mad tabi'i. Kemudian nu, ini sama panjangnya sebagaimana ai, yaitu 2 harakat, dihukumi dengan bacaan mad tabi'i. Kemudian di sini ada alif yang dia diwarnai dengan abu-abu baik di awal maupun di tengah. Yang pertama alif dengan tanda seperti ini alif dianggap tidak ada. Sama ketika alif ditandai dengan di atasnya sifar mustadir. Sifar mustadir itu lingkaran kecil yang ada di atas huruf alif, ini dianggap tidak ada juga. Sehingga wasta'inu, ainu sama, tidak boleh terlalu panjang dalam bacaan mad tabi'i. Kesalahan yang sering terjadi adalah membaca mad tabi'i lebih daripada 2 harakat. Contoh wasta'inu, ini lebih, itu sudah 4 harakat. Kemudian bis sabri wassalah, bis sabri. Nah, di sini ada alif lam, kemudian datang setelahnya huruf shad yang berharakat tasydid. Kita namakan dengan bacaan alif lam syamsiyah, yaitu alif lam yang memang kita tuliskan di dalam bacaan Qur'annya, tapi dia tidak dibaca, sehingga langsung ke huruf shad yang diidghamkan oleh lam tadi, sehingga dia menjadi tasydid huruf shadnya. Bis sabri, kemudian pada lafal sabri ba-nya tipis dan dia termasuk pada huruf qalqalah pada lafal ba. Ba ini qalqalah, ketika dia sukun kita namakan dengan qalqalah. Nah, di sini qalqalahnya qalqalah sughra. Ketika membaca huruf qalqalah banyak terjadi kesalahan di dalam membacanya. Yang pertama yaitu adalah tidak memantulkan, tidak mantul dalam qalqalah, tidak mantul. Ini kesalahan yang sering terjadi. Misalkan bis sabri wassalah, itu yang pertama. Yang kedua adalah ini yang paling sering terjadi, yaitu menambahkan hamzah pada lafal bacaan qalqalahnya. Misalnya bis sabri wassalah, bis sab, ini menambahkan hamzah di dalam huruf qalqalah, maka itu pun tidak baik, tidak tepat. Sehingga bagaimana cara yang tepat dalam melafalkan qalqalah? Mengalir saja dalam pantulannya. Wasta'inu bis sabri wassalah, bis sabri, mengalir. Kemudian pada lafal as-salah, was-salah, di sini ada alif lam, yaitu alif lam syamsiyah kembali, yaitu alif lam yang memang kita tuliskan di dalam Al-Qur'annya, tapi dia tidak dibaca, sehingga langsung di huruf shadnya. Was-salah. Kemudian pada lafal shalah di sini ada bacaan mad arid disukun. Kapan terjadinya mad arid disukun? Terjadi itu ketika kita akhir waqaf, yang dimana ada namanya sukun arid. Sukun arid ini bukan sukun asli. Kalau sukun asli seperti sabri, ini ba-nya sukun asli, yang dimana memang dari asalnya dia dimatikan. Sedangkan di sini pada lafal wassalati kita ganti matinya dengan wassalah. Ta-nya kita ganti dengan huruf ha. Maka sebuah kaidah, apabila ada ta marbutah dia berada di akhir bacaan kita, maka kita menggantinya dengan huruf ha yang disukunkan. Maka sebelum ha yang disukunkan, ini namanya sukun arid. Sukun ha sebelumnya ada huruf mad berupa alif. Kemudian dalam pelafalan ini ada huruf waw dalam bentuk di sini rasam penulisannya. Sehingga wassalah, kita boleh memanjangkan la-nya 2 harakat atau 4 harakat ataupun 6 harakat. Contoh wassalah, wassalah, atau wassalah. Kita coba ulang.
wasta'inu bis sabri wassalah. Kemudian wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa innaha, pada lafal nun berharakat tasydid ada hukum tajwid berupa bacaan gunnah. Ada bacaan gunnah, yaitu huruf-huruf yang memang perlu kita tahan dulu dalam pelafalannya, yaitu italus sauti minal khayshum, mengeluarkan memanjangkan suara sepanjang 2 harakat, dan itu melalui rongga hidung. Maka wa in maka tidak langsung kita lafazkan dalam melafalkan nun bertasydid. Misalnya wa innaha, tapi ditahan dahulu sepanjang 2 harakat karena dia hukum gunnah. Untuk merasasikannya ditahan dulu 2 harakat. Wa innaha lakabiratun. Nah, gunnah di sini yaitu teman-teman sekalian ada beberapa tingkatan. Yang pertama, salah satu tingkat yang pertama adalah gunnah ketika dia mim dan nun tasydid. Ini tingkatan yang pertama, yaitu mim dan nun musyaddadah. Kemudian pada lafal ha ada bacaan mat tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu alif, panjangnya 2 harakat. Wa innaha lakabiratun. Lakabi, bi tipis, yaitu mat tabi'i 2 harakat ditandai dengan kasrah bertemu ya. Wa innaha lakabiratun illa. Kemudian pada lafal ini tun illa, ini kami kurang menambahkan, yaitu ada bacaan izhar halqi. Izhar artinya dibaca dengan jelas, dari kata azhara yuzhiru, menampakkan. Apa yang perlu kita tampakkan di sini adalah nun, harakat tanwinnya. Pada dasarnya an in un itu adalah bunyi suara nun. Apabila ada tanwin an in un itu sama, misalkan ada huruf ban dengan tanwin itu sama dengan nun ban dengan nun yang dimatikan, maka suara tanwin itu suara nun. Harus ditampakkan dengan jelas. La kabiratun illa, tidak boleh la kabiratun, tidak boleh kita tahan. Kemudian melafal illa, kembali lagi kita dapati ada fathah bertemu alif mat tabi'i 'alal khashi'in. Ini alif lam sama alif lam qamariyah, yaitu lam yang alif lam qamariyah tadi syamsiyah, sekarang qamariyah, yaitu yang kita baca dengan jelas lamnya. Kemudian kha tebalkan sedikit karena dia huruf isti'la. 'Alal khashi'in. Shi sifat tafashinya yaitu intisyarus sauti fil fam, yaitu menyebarnya nafas kita yang ada atau suara kita menyebar di dalam mulut kita. Khashi, alirkan khashi'in. Kemudian pada lafal ain ada mad, ada sukun sebagaimana tadi lafal kata as-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kemudian ayat selanjutnya pada lafal ayat ke-46, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Pada lafal alladzina di sini ada lamul ismi, lam yang kita gunakan untuk menunjukkan lafal ism. Nah, di sini kita namakan di dalam bahasa Arab namanya isim mausul. Isim mausul ketika digabungkan dalam pembacaan ilmu tajwid, maka di sini kita untuk alif lam kan ada 3, ada alif lam ta'rif, ada alif lam memang lazimah, atau lam yang memang lam itu kan dalam 3 kondisi. Lam lam yang memang yang untuk asli. Yang kedua lam lazimah yang tidak dipisahkan. Kalau lafal alladzi kalau kita pisahkan tidak bisa, sehingga kita namakan dengan lam lazimah. Tapi kita juga bisa masukkan kategorinya dalam lam musyaddadah mudghamah yang diidghamkan. Maka di sini alladzi alla kemudian diawali dengan bacaan al kalau dia hurufnya seperti ini. Kemudian alladzina, zi, hati-hati dalam melafalkan zal, jangan sampai terbaca dengan huruf zai. Jangan dibaca allazina,
tapi dia dza. Untuk merelaksasikan daripada huruf zalnya, ujung lidah kita menempel dengan gigi seri atas. Alladzina yadhunnuna. Kemudian dha sama sebagaimana huruf zal, cuman dha lebih tebal karena dia pangkal lidahnya ikut terangkat, berbeda dengan zal yang pangkal lidahnya ikut tidak terangkat dan di bawah. Kemudian pada lafal nun tasydid itu kita hukumi dengan bacaan gunnah kembali. Tahan dulu. Yadhunnuna. Pada lafal nuna ada mad tabi'i, dua harakat nunya, maka dua kali kita menahannya, nya dan nuna. Alladzina yadhunnuna annahum. Kemudian pada lafal annahum ada bacaan gunnah lagi. Tahan dulu nya, jangan langsung dilepas. Annahum mulaqu rabbihim, ada mim mati bertemu mim, maaf ini kami salah, yaitu di sini kita hukumi dengan bacaan idgham mimi, yaitu mimnya kita tahan. Annahum, atau yang pertama idghamkan dulu mim yang pertama ke yang kedua dan ditahan dengan gunnah. Annahum mulaqu rabbihim. Kemudian melafal la mad tabi'i, mad tabi'i dua harakat, mulaqu rabbihim. Kemudian rabbihim wa annahum. Kembali lagi, di sini ada mim mati bertemu waw, kita hukumi dengan bacaan izhar syafawi. Izhar jelas suara mimnya. Wa annahum ilaihi. Mim mati bertemu alif atau bertemu dengan hamzah jelas juga. Tapi sebelum itu pada lafal nun berharakat tasydid sebagaimana yang sebelumnya, yaitu kita namakan dengan gunnah. Ilaihi raji'un. Ilaihi. Di sini bacaan nin lembut dalam pelafalan ya-nya dan sempurnakan kasrah daripada huruf ya-nya. Ilaihi, jangan ilaihi, jangan ilai. Jangan dengan bacaan e tapi i. Ilaihi raji'un. Raji'un. Ra-nya tebal dengan dia sifat tafkhimnya. Raji'un. Un kembali lagi ada mad arid disukun. Kita coba ulang. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan.